Halo sobat, selamat datang di MM93 Core. Marc Marquez kembali membuktikan dirinya bahwa memang skill yang dimilikinya akan bisa membuat apapun motor yang dikendarainya bisa melebihi limitnya. Kini, Marc Marquez membuktikan dengan 4 kali sapu bersih podium dan menjadi King of Thailand dan King of Argentina. Marquez hanya butuh 2 putaran di MotoGP 2025 untuk membuat sejarah sebagai pembalap Ducati pabrikan. Untuk pertama kalinya, seorang pembalap untuk merek tersebut telah membuka kampanye dengan kemenangan Grand Prix berturut-turut. Keberhasilannya di Grand Prix Argentina juga menempatkannya di posisi ketiga sepanjang sejarah bersama Angel Nieto dalam daftar pemenang. Akhir pekan di Argentina berjalan sesuai rencana, dengan Marquez mengklaim posisi pole dan memenangkan sprint pada Grand Prix. Namun, seperti di Thailand, dia tidak melaju kencang pada hari Minggu. Yang berbeda dari balapan Argentina adalah fakta bahwa dia tak rela tertinggal di belakang saudaranya, Alex Marquez. Pada putaran keempat, setelah mendapatkan posisi terdepan, Marc Marquez membuat kesalahan dan membiarkan Gresini Ducati yang dikendarai adiknya itu unggul. Mengembalikan posisi terdepan juga tidak mudah. Faktanya, Marc Marquez mengalami momen yang sangat buruk saat melewati tikungan 11 karena benturan yang hampir membuatnya terlempar dari motor Ducati pabrikannya pada putaran ke-15 dari 25 putaran. Upaya pertamanya untuk merebut kembali posisi terdepan juga tidak berhasil. Pada putaran ke-21, pemimpin klasmen itu melaju dengan mudah sebelum zona pengereman dan melesat menuju bendera finish dengan selisih 1,3 detik dari adiknya. Alex Marquez harus puas di posisi kedua lagi. Tetapi, perayaan keluarga setelahnya menunjukkan bahwa dia tidak terlalu kesal dengan hari ini. Kecepatan Alex Marquez memang mengagumkan, tapi Marc Marquez punya kelebihan lain. Sepanjang akhir pekan di Termas Derio Hondo, Marc Marquez mendukung adiknya untuk menjadi ancaman besar di Grand Prix. Sirkuit ini telah berpihak pada Alex di masa lalu, saat dia meraih pole position pertamanya di MotoGP Argentina pada tahun 2023. Dan kemudian meraih podium pertamanya sebagai pembalap Ducati di Grand Prix tersebut. Pembalap Gresini itu juga tampaknya mampu mengoptimalkan GP24 miliknya agar sesuai dengan tata letak sirkuitnya. Lebih baik daripada kakaknya, yang mendapati dirinya dalam posisi kurang menguntungkan di area terkuatnya. Alex mengatur motornya lebih baik untuk kecepatan menikung dan lebih mengalir. Dan saya mengatur motornya lebih untuk pengereman keras, yang merupakan kelebihan saya. Saya sedikit lebih keras dalam mengerem. Tetapi, ketika saya berada di belakangnya, saya tidak dapat mengerem seperti yang saya inginkan. Dia melaju kencang dan jujur saja, setiap putaran saya memikirkan tikungan 6. Karena itu tikungan kiri dan saya berkata, tidak mungkin dia lebih cepat dari saya di sana. Tetapi, ternyata dia memang lebih cepat. Dan saya mencoba berbagai jalur dan cara berbeda untuk membuka gas dan berbagai cara untuk memacu tubuh. Namun, setiap putaran dia lebih cepat di sana. Di beberapa tikungan, dia lebih cepat. Tapi di tikungan 6 adalah tikungan yang saya pikirkan sepanjang balapan untuk ditingkatkan. Sebagai spesialis di sirkuit berlawanan arah jarum jam, fakta bahwa Marc Marquez tidak dapat menggunakannya untuk melawan saudaranya adalah tanda bahwa Alex Marquez juga tak akan dengan cuma-cuma untuk memberikan posisinya kepada kakaknya. Selama balapan, perbedaan kecepatan rata-rata antara keduanya sangat tipis. Alex Marquez hanya 0,005 detik lebih lambat dari Marc Marquez. Dan sebenarnya sedikit lebih cepat dari lap 4 hingga 20 saat dia memimpin rival pabrikan Ducatinya. Yang mengesankan, keduanya mencatatkan lap tercepat mereka pada lap ke-19 dari 25 lap. Dengan Marc Marquez sedikit lebih cepat di sini dengan catatan waktu 1 menit 38,243 detik dibandingkan dengan 1 menit 38,313 detik. Marc Marquez mengatakan setelah balapan bahwa dia memberi pengarahan kepada saudaranya tentang strategi yang akan diterapkannya untuk balapan tersebut. Dan Alex mengikutinya dengan seksama bahkan saat dia memimpin. Marc Marquez sekali lagi menyatakan dengan yakin bahwa Alex Marquez akan memenangi balapan pada tahun 2025. Dan tentu saja peluangnya akan datang jika dia terus melaju seperti yang dia lakukan di Argentina.
Namun, 5 putaran terakhir itu mengungkapkan fakta bahwa Marquez meski kesulitan, namun masih memiliki kekuatan untuk memaksimalkan motornya. Seperti yang terjadi di Thailand setelah dia menghabiskan waktu yang cukup lama di belakang saudaranya untuk meningkatkan tekanan ban. Begitu berada di posisi terdepan, Marc Marquez melesat. Ketika dia kembali ke posisi terdepan di Argentina pada putaran 21, dia melakukan hal yang sama. Perbedaan kecepatannya mencolok dibandingkan dengan Alex Marquez pada fase ini. Alex Marquez mengatakan bahwa ketika saudaranya mulai memacu lebih keras, pembalap Gresini itu hampir menabrak semua tikungan. Baginya, jelas dia mampu melaju lebih cepat di bagian akhir balapan. Berada di depan Marc Marquez, dengan mengganggu ritmenya, tampaknya menjadi satu-satunya cara untuk mengalahkannya saat ini. Tetapi, penampilannya menjelang akhir balapan membuat tugas ini semakin sulit. Perlu dicatat, bahwa pembalap pabrikan Ducati itu belum pernah mengalami kecelakaan sekalipun pada musim ini, yang menunjukkan bahwa dia belum benar-benar menemukan batas motor yang tampaknya sudah sangat cocok untuknya. Dan kini, prediksi tentang garis pertarungan gelar MotoGP sepertinya digambar ulang. Meskipun Buriram dan Termas de Rio Hondo bisa menjadi trek yang bagus bagi Alex Marquez, konsistensinya sangat mengesankan. Hanya terpaut 16 poin di belakang Marc Marquez saat ini. Pembalap Gresini itu disebut-sebut saudaranya sebagai lawan utama untuk merebut gelar juara saat ini. Tentu ini merupakan pukulan telak bagi Pecco Bagnaia, yang menurut Marc Marquez sepanjang musim percobaan digadang-gadang akan menjadi pembalap yang harus dikalahkan pada tahun 2025 dan menjadi acuan dalam Ducati. Namun sekali lagi, Bagnaia datang ke balapan pada tahun 2025 tanpa mampu melawan rekan setimnya. Ketika dia meraih podium dalam sprint, dia terpaut dari 2 pembalap terdepan dengan waktu yang sangat signifikan. Dan ketika di Argentina, pada hari Minggu, dia menyelesaikan Grand Prix di luar podium untuk pertama kalinya sejak GP Amerika tahun lalu di posisi keempat. Kini, Pecco tertinggal 31 poin di klasemen. Bagnaia dan Ducati tampaknya agak bingung harus kemana. Bagnaia hanya menyatakan pada hari Minggu bahwa dia tidak memiliki perasaan yang biasanya terhadap Ducati, seperti yang dia miliki tahun lalu ketika dia memenangi 11 Grand Prix. Namun, jika ini adalah levelnya, saat dia tidak dalam performa terbaiknya, itu merupakan kekhawatiran besar bagi harapannya untuk meraih gelar. Bagnaia merasa kecepatannya tidak jauh dari Marc Marquez dan Alex Marquez, tapi kenyataannya, kecepatannya cukup baik untuk posisi keempat saja. Dalam sprint race, dia 0,269 detik per putaran lebih lambat daripada Marc Marquez. Sementara di Grand Prix, dia hanya mempersempitnya menjadi 0,210 detik. Itu sekitar 0,050 detik lebih lambat dari Morbidelli yang berjuang melawan memudarnya ban soft di belakang pada akhir balapan. Dan hampir sama cepatnya dengan Ducati milik VR46 yang lain milik Fabio Di Gia. Hasil akhirnya adalah margin kekalahan 5,536 detik. Mungkin nanti Bagnaia mulai menunjukkan performa terbaiknya saat MotoGP tiba di Qatar, sirkuit yang telah menjadi andalannya dalam beberapa tahun terakhir, dan seterusnya ke wilayah yang lebih dikenalnya di Eropa. Namun, pekerjaan yang harus dilakukan untuk sampai ke sana sangat banyak. Karena kedua saudara Marc Marquez mendapatkan momentum yang baik selama 2 balapan kali ini.